Baru saja petugas memaksa mundur warga untuk menjauhi daerah pinggiran Kali Ciliwung ini karena air tiba-tiba meluap ke badan jalan di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur ini. Jika beberapa menit yang lalu warga berkumpul menumpuk di depan sini, kali ini petugas sudah berusaha menjauhkan warga dari posisi tanggul Sungai Ciliwung yang ada di Kampung Pulo, Jakarta Timur ini. Sampai saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh pihak Kopassus, Brimob, pihak kepolisian, dan juga Basarnas. Kesulitan yang dihadapi oleh pihak Kopassus adalah menjangkau akses di mana pusaran air Sungai Ciliwung di 3 gang di Kampung Pulo, Jakarta Timur ini cukup sulit dijangkau. Sementara itu masih ada warga yang belum bisa dievakuasi dengan alasan mereka jauh antara jarak rumah dan juga tenda pengungsian. Warga berharap pangan yang siap dikonsumsi dan bantuan obat-obatan terus diakses oleh mereka, walaupun dari petugas sudah memaksa dan memberikan himbauan agar logistik tidak akan bisa dikirimkan ke tempat mereka jika mereka tidak mengungsi. Tapi sampai saat ini itu yang menjadi kendala utama petugas. Sementara itu keadaan 12 tenda pengungsian yang ada di sepanjang Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur ini begitu memprihatinkan, di mana tumpukan sampah di kanan kiri jalan, begitu juga di sini listrik dinonaktifkan, tidak ada penerangan. Sementara itu dari petugas pemadam kebakaran dan pengendalian bencana juga akan memasang penerangan di sepanjang Jalan Jatinegara Barat ini. Kami informasikan lagi bahwa baru saja luapan air dari Sungai Ciliwung di Jalan Jatinegara Barat, Kampung Pulo, Jakarta Timur ini meluap. Volume air naik hampir sedengkul orang dewasa. Dan kami juga baru saja melihat pantauan udara yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memantau sebenarnya bagaimana kondisi di Jalan Jatinegara Barat, Kampung Pulo, Jakarta Timur ini. Jika saya bisa menunjukkan kepada Anda kondisi masyarakat yang ada di 12 tenda di sepanjang jalan ini, mereka rata-rata menderita penyakit kulit, radang, batuk, flu, dan bahkan ada anak-anak kecil yang menderita cacar. Sebagian kelompok renta, yang di sini dimaksud kelompok renta adalah orang tua dan juga bayi yang menjadi prioritas tim Kopassus, tim Basarnas untuk dievakuasi. Sampai saat ini masih terus dilakukan, tapi sesaat lagi karena menjelang malam hari evakuasi harus dihentikan karena volume air, sekali lagi kami informasikan, sudah mulai memenuhi badan jalan di lajur kanan kiri jalan di Kampung Pulo, Jakarta Timur ini. Sejumlah masyarakat mengerumuni badan jalan bukan berasal dari warga Kampung Pulo, tetapi mereka berasal dari luar Kampung Pulo, Jakarta Timur. Mereka beralasan mereka ingin melihat kondisi secara langsung bagaimana banjir yang terjadi di Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur ini. Masyarakat sampai saat ini, walaupun bantuan terus berdatangan, tapi masyarakat berharap pangan yang siap dikonsumsi, obat-obatan yang siap mereka gunakan, dan juga tim medis untuk datang langsung ke Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur ini. Sekali lagi, ke-12 tenda ini dianggap masyarakat di Kampung Pulo masih sangat minim, karena dalam satu tenda hanya ada kapasitas 5.000 warga yang terdiri dari sekitar 2 RT. Ada hal yang dikeluhkan masyarakat di Kampung Pulo, Jakarta Timur ini, yaitu terkait dengan MCK. Hampir semua masyarakat sini tidak bisa menemukan MCK karena satu MCK hanya dipusatkan di Pasar Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Ini membuat sebagian masyarakat membuang air kecil di kanan kiri rumah toko yang ada di Jalan Jatinegara Barat ini. Sekali lagi kami himbau warga agar tidak datang ke daerah Jatinegara Barat karena volume air kembali naik dan curah hujan di sini memang tidak bisa diprediksi. Pagi-pagi hujan, siang reda, sore ini cuaca kembali mendung. Seperti itu, Rizky. Andro, kalau kemarin saya sempat berbincang dengan warga, mereka mengatakan ada memang sebagian di antara mereka yang tidak mau dievakuasi. Apakah sampai hari ini proses evakuasi itu masih berjalan dan masih ada yang bertahan di lantai 2 bahkan lantai 3 rumah mereka, Andro? Salah satu yang menjadikan mereka tidak mau mengikuti evakuasi dari tim Basarnas dan juga Kopassus, yaitu karena rumah mereka berlantai 2 dan juga jarak antara rumah mereka dan juga posko atau tenda pengungsian begitu jauh. Ada juga warga yang beranggapan mengapa mereka tidak mau dievakuasi karena barang-barang mereka yang ada di rumah, mereka lebih memilih untuk menyelamatkan harta benda mereka yang ada di rumah. Tapi dari pihak Kopassus, dari pihak Basarnas, dari tim kepolisian juga tidak bisa memaksa warga
untuk ikut evakuasi, untuk tinggal di tenda pengungsian, karena mereka tetap akan memberikan bantuan logistik, bantuan pangan yang siap konsumsi dan juga obat-obatan kepada warga ini. Sekali lagi, dari jumlah 23.000 penduduk di 3 gang di Kampung Pulo, Jakarta Timur ini diharapkan untuk bisa dievakuasi semua. Jika kami tadi mengikuti proses evakuasi di Kali Ciliwung, jaraknya cukup jauh, bisa mencapai 2 km. Bahkan Komandan Jenderal Kopassus Agus Susanto menyatakan warga tidak akan bisa dipaksa, dan kami hanya bisa memberikan bantuan pangan secara rutin 3 kali sehari. Tadi kami melihat masih banyak kelompok renta seperti orang tua dan juga bayi yang masih menjalani proses evakuasi. Saya akan bergeser sedikit karena baru saja dari pihak kepolisian menambah personil untuk membantu warga yang ada di sini untuk menjauhkan diri dari tanggul Kali Ciliwung. Jika Anda lihat, kerumunan warga di sini semakin banyak, mereka terlihat semakin menghindar dari tanggul Kali Ciliwung. Himbauan dari pihak kepolisian juga sudah dikeluarkan bahwa warga harus menghindar dan meninggalkan lajur kanan kiri Jalan Jatinegara Barat persis di depan tanggul Kali Ciliwung, Jakarta Timur ini. Bisa dilihat aliran air semakin deras, arus air semakin keluar. Kita tidak bisa membayangkan apakah tanggul yang hanya berdiameter kurang dari setengah meter ini bisa menahan aliran air di sini. Anda bisa melihat bahwa dari pihak kepolisian juga mengimbau warga untuk menjauhkan diri dari tanggul Kali Ciliwung. Prediksi sebelumnya memang Sementara itu yang sangat disayangkan, air dari Katulampa itu kan memang akan masuk dari ke Jakarta kan, pukul 4 tadi kan. Ini apakah artinya memang air itu sudah mulai dari bendungan Katulampa di Bogor sudah mulai dibuka ini? Apakah seperti itu kira-kira? Oke, jika kami memprediksikan saat ini memang arus semakin deras, tidak seperti sebelumnya 1-2 jam sebelumnya. Bahkan ketika saya live report beberapa menit yang lalu, air belum sampai sedengkul saya, tapi saat ini air sudah mulai naik secara perlahan. Bahkan arus deras dari Kali Ciliwung sudah mulai mendorong warga untuk segera menghindar dari kali ini, Rizky. Sekali lagi, pihak kepolisian sudah mengimbau warga untuk menjauhkan diri dari tanggul Kali Ciliwung, Jakarta Timur ini. Dan yang paling disayangkan adalah posisi 12 tenda yang ada di sebelah kanan saya tidak jauh dari badan jalan yang digenangi air ini. Jika volume air terus-menerus naik, dipastikan tenda ke-12 yang ada di paling pinggir juga akan terkena air. Baik. Kita menunggu dari pihak Basarnas, dari pihak Kopassus, dari pihak kepolisian bagaimana mengevakuasi warga yang ada di tenda, apakah akan dipindahkan. Padahal warga juga menegaskan tenda sudah minim ruang di sini. Baik, Andro, Ruang kami untuk akan pengungsian sudah sangat terbatas.